Yang jelas bukan saya ngedit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi yang tadi ya meminta bantuan tuh ya kepada Bapak Prabowo begitu kan untuk turun ke kasus Agus ini begitu ya. Atau paling tidak dipanggil. Ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Lah kalian itu siapa begitu kan? Dan ini menimbulkan reaksi dari para pendukung-pendukung Prabowo ini sebenarnya ya tentang kasus Agus ini menanggapi statement dari abang kita tadi ya. Jadi gimana video singkatnya sebenarnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Nauzubillah ya. Jadi ada sebab ada akibat begitu kan. Bisa saja sih ya. Tidak semuanya mohon maaf ya, orang yang tidak bisa melihat itu harus kita bela begitu, tergantung dari konteksnya begitu ya. Tapi yang lucu sebetulnya beliau ini kan meminta bantuan dari Bapak Presiden begitu. Sedangkan kemarin pilihannya itu adalah ini dia. Aku sedih banget. Ditanggapi langsung ya sama akunnya Gerindra. Pak Presiden dalam celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan, usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Balik Bang ya, mudah-mudahan sih doanya Anda itu kebalik kepada Anda begitu ya. Prestasinya Agus itu apa? Yang membuat viralnya Agus itu siapa? Yang ngebuat dibulinya Agus itu siapa? Kan sampean Bang. Ya sebelumnya kan nggak ada yang bully Agus gitu. Ya, ini keras kepalanya kalian itu sama begitu ya. Sama sekali, sama semuanya ya. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan kemarin, kalau ini tidak kisru, tidak mau berkepanjangan, gampang saja. Turunkan ego sedikit saja. Ya, sekarang karena yang butuh sekarang siapa? Si Agus apa si Tenopi? Ya, turunkan ego sedikit, minta maaf, udah kelar, fokus di pengobatan. Tapi yang membuat panjang kali lebar kali tinggi kasus ini kan Anda begitu. Lah yang tanggung jawab sekarang presiden begitu. Kenapa Putri diundang? Karena prestasinya luar biasa ya, udah go internasional. Lah sampean itu sama Agus itu prestasinya apa begitu? Padahal pilihannya kemarin itu bukan Prabowo, sekarang Bapak Prabowo yang jadi presiden. Tuntut di Bapak Prabowo. Sedangkan waktu pemilihan kemarin yang dipilihnya adalah isi nomor berapa itu? Kita lihat videonya, ini dia. Wow. Ini presiden kami beda-beda. Ya. Itu siapa? Warnanya jelas. Iya. Prabowo. Kalau saya Amin, Anies Muhaimin.
Ini bentuk kita toleransi nih, tetap kita bersaudara, siapapun presidennya. Siapapun presidennya kita berempat. Siapapun capresnya Anies presidennya. Siapapun capresnya Anies presidennya. Tuh. Ya. Milih nomor berapa ya? Anies ya. Pilih Anies. Tapi sekarang minta bantuan ke Bapak Prabowo begitu. Lah Anda itu siapa sekarang minta pertanggungjawaban dari Bapak Prabowo dipanggil. Sekali lagi prestasinya Agus itu apa begitu. Ya. Kok diminta diundang. Yang lebih lucunya lagi ini statement yang bikin orang ngakak sebenarnya ya. Pak Prabowo datang ke rumahnya Agus. Apa katanya kriminalisasi? Lah yang buat ini terjadi kan sebenarnya Anda. Coba kasih masukan sekarang ke Agus. Minta maaf ya Gus ke Teknopi begitu. Ya, yang berharap sekarang uangnya akan balik gitu. Ya kayak gitu dah. Karena sekarang ke Teknopi kan lagi fokus di pengobatan Ical. Ical sekarang ada di Penang udah salah ya Malaysia tuh untuk melaksanakan pengobatan. Kalau di sana nanti si Ical ya ada sisa begitu kan dan tidak maksimal pengobatan akan dikirim lagi kemana ke Singapura. Ya begitu tanggung jawabnya Teknopi. Lah Anda ini membuat kesana kemari kasus ini gitu kan, buat pelaporan, buat statement nggak jelas kayak gini. Yang kemarin pilih Amin sekarang minta pada aduh. Ya silakan dah semutan komentar ya. Kita lanjutin videonya. Ini pendukung Prabowo yang geli, marah, ada yang geli, ada yang marah ini dengan statement itu ya. Ini dia. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Lawak bang. Agus suruh diundang, Prabowo suruh ngundang Agus. Allah Akbar. Asli lu mah ngelawak mulu, Farhad. Aduh, ampun. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap. Betul. Yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan si Agus Salim. Waduh, lu mah bener-bener Farhad. Yang bener aja lu. Kalau jadi lawyer, jangan double. Lawyer sama lawak. Gimana sih, Farhad? Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia ya kalau bisa Nggak usah ketawa Anda bang. Nggak usah ketawa biasa. Kalau Pak Presidennya Biasa datang aja ya. semuanya Agus. Layak Agus tinggal. Karena alhamdulillah udah dibeliin AC2. Kemarin nggak ada. Pertanyaannya ngapain? Ngapain Bapak Prabowo disuruh datang ke rumah Agus? Ya. Apalagi disuruh lihat Agus sudah punya AC2. Obat lu ya. Mabok kecubung kali. Ngikutin drama Agus dan Farhad Abbas ini. Jadi keinget omongan Gerindra. Biarin aja. Ngadi-ngadi sih lagi ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah. Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang, biar Pak Prabowo lihat rumah Agus layak nggak? Bedah rumah kali itu mati bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus bukan Pak Prabowo. Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Jujur aku dengar statement para lapas ini kan mau ketawa ya kan. Aku sedih, Farhad juga sedih, dibully netizen. Karena udah gak sanggup lagi kau ini ya kan, minta bantuan kau sama presiden. Gila dong. Maksudmu jadwal Presiden Prabowo untuk kunjungan kerjasama ke luar negeri dibatalkan gara-gara dompet Agus gitu, iya. Udah berangkat Pak Prabowo, supaya tahu kau. Gak butuh lagi siapa situ. Biar dibujuk lah masuk itu siapa situ ya, biar nggak nangis.
Ngadi-ngadi dong. Maksud lu warga Indonesia cuma Agus aja yang lebih lurus? Hah? Iya. Berapa provinsi ini Indonesia ini? Berapa kabupaten? Berapa kecamatan? Berapa kepala desa? Hah? Banyak yang tunanetra, banyak yang lumpuh, yang butuh bantuan juga. Hah? Kalau sempat dikunjungi Pak Prabowo itu, ya nuntutlah warga Iya. negara Indonesia yang lain. Lagian siapa Hah? Bang ya? Janganlah bodoh kali, kau nggak nyampe ke situ kau pikiran. Udah bantu beli AC aja kau suarakan. Kalau kau kasihan sama siapa sih, udah lihat kalian aja yang bantu ya kan. Iya. Anda sama Islamti beserta staf kalian. Gak usah ada ajak Presiden Prabowo. Hah? Bukan Presiden Anda aja itu. Presiden kami juga itu. Kau harus sadar itu. Jangan, aduh. Ada loh tahapannya. Kalau misalnya kau mau lapor ke Dinsos setempat, ya kan? Itu ada jenjangannya. Ya misalnya nggak ditanggapi Dinsosnya, baru lapor ke Mensos gitu. Ya nggak langsung ke Presiden dong. Masa ada harus ke Presiden juga? Kau ada aja. Prestasi nggak ada. Prestasinya pun cuma nangis. Habis sedikit. Kurasanya sih para nabas ini udah kewalahan ngadepin netizen. Salah maras. Prestasinya cuma nangis saja gitu ya. Ya juga sih prestasinya apa begitu. Alasan sekarang yang urgensi sekarang Bapak Prabowo untuk kunjungi Agus itu apa begitu ya. Jangan ngadi-ngadi lah ya. Ini statement yang ya juga sih ya, mau pilih pelawak atau jadi pengacara nggak usah diambil dua-duanya lah gitu kan. Ini ya, kemarin katanya Anda itu doktor begitu kan, dan Anda sudah punya nama besar, masa punya statement yang lucu kayak gini begitu kan. Tadi disampaikan mabuk kecubung. Kita lanjutin sebentar. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola, undang Agus ke istana, kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini bonyok, kita juga bonyok nih. Bonyok lah Pak. Yang kita ada. Nah ini dia nih, kok bisa ya? Mau kemana nih sekarang nih? Kok bisa dibawa ke Presiden, gimana sih? Wah Bang Agus ini drama lagi ya. Nah, ya. Pengacara Farhad Abbas menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang dialami kliennya Agus Salim. Agus Salim yang dikenal sebagai korban penyiraman air keras menjadi sorotan publik setelah masalah terkait penggunaan donasi untuk perawatannya mencuat di media sosial. Dalam permohonannya, Farhad Abbas meminta agar Presiden Prabowo berkenan untuk mengundang Agus Salim ke istana. Menurut Farhad, Agus layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena mengalami kendala dalam proses pengobatan yang tidak lagi ditanggung oleh BPJS. Hal ini terjadi sebagai dampak dari peraturan baru yang membuat biaya perawatan korban kejahatan seperti Agus tidak tercakup dalam layanan BPJS. Jadi paham Bang ya. Tapi alhamdulillah ya, terima kasih itu ya udah bikin kita ketawa begitu dengan statement yang konyol itu begitu. Tapi mudah-mudahan sih seperti yang dibilang Masnya tadi, bukan sih karena mabuk kecubung ya. Jangan, nggak boleh ya. Jadi biar kita bangga lah. Kemarin kan ada statement mengatakan bahwa Anda itu seorang doktor begitu kan. Masa kelas dokter punya statement lucu kayak gini ya. Jadi segitu aja video semeton ya. Semoga videonya bisa menghibur dan pasti Anda terhibur dengan statement Bang Farhad ya. Jaga pelestarian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.